Ya kadang-kadang orang seniman itu nggak bisa disiplin gitu ya. Ya kadang-kadang Ngatur seniman kan susah. dicap seniman ini berarti wes sak geleme Sak geleme dhewe. Padahal tidak harus begitu. Ya. Jadi saya belajar menyelaraskan ya, bukan memilih salah satu tapi membuat keduanya berdampingan. Berdampingan dan saling mendukung. Nah, tentunya. itu yang penting itu. Ya. Dua sisi mata uang. Ya, keduanya penting dan keduanya hidup bersama. Bagi saya itu. Jadi di zaman Pak Grego kan ada marketingnya, ada brandingnya, mau diarahkan kemana, target audiensnya siapa, bagaimana caranya, begitu ya Pak? betul. Oh, berarti itu ilmu Tahu marketing juga. Selamat pagi Pak Grego. Selamat pagi juga Pak Sigit. Apa kabar? Wah, luar biasa. Luar biasa. Ya, terima kasih sebelumnya Pak Grego. Saya diberi kesempatan untuk berbincang-bincang pada pagi ini. Oke, dengan senang hati Pak Sigit. Ya, mewakili pemirsa, teman-teman, kenalan, itu ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan pada Pak Grego. Monggo, silakan. Ya. Kalau selama ini kan Pak Grego dikenal sebagai seorang pengusaha yang sukses lah. Tentu untuk mengelola perusahaan beberapa dan usaha ini perlu banyak waktu ya Pak untuk fokus. Nah, namun di akhir ini kan ada beberapa kegiatan atau kegiatan berkesenian. Nah ini bagaimana Pak Grego membagi waktu ya, antara urusan bisnis yang cukup padat mungkin ya dengan berkesenian ini Pak. Monggo. Baik Pak, jadi buat saya ya bisnis itu dan musik itu seperti dua mata uang, dua sisi mata uang ya, keduanya penting dan keduanya hidup bersama. Bagi saya itu. Jadi ceritanya gini, kalau pagi sampai sore kegiatan saya dedikasikan untuk bekerja. Ya, jadi ya saya sudah bukan orang operasional lagi, saya kebanyakan sebagai komisaris. Saya rapat, kemudian saya membuat strategi-strategi yang ada di perusahaan, ya. Saya supervisi dan sebagainya. Itu dari pagi sampai sore. Ya. Itu pun juga nggak pernah sampai malam itu karena saya punya jadwal khusus. Jadwal Senin, Rabu dan Jumat itu pekerjaan apapun kalau sudah 4:30 saya tinggal. Saya harus olahraga. Ya, itu kewajiban karena makin tua saya harus makin rajin olahraga. Nah, setelah itu pagi sampai sore, lah kemudian saatnya malam. Nah, malam itu waktunya saya bagi untuk kadang-kadang menulis, kadang-kadang bermain di depan piano, kadang-kadang di depan komputer, saya belajar dan sebagainya itu. Jadi itu waktu saya bagi seperti itu. Ya, kuncinya itu bukan soal waktu, tapi soal energi dan prioritas. Itu lah Pak. Energi dan prioritas. Jadi apa bisa mencipta lagu lah, itu yang susah itu. Jadi begini, Anda juga seorang seniman ya, sama-sama kita. Saya di musik, Pak Sigit di lukis ya. Kalau untuk melukis sesuatu itu nggak bisa. Yuk hari ini saya melukis, lalu jadi lukisannya. Nggak bisa, nggak bisa kan ya. Butuh ketenangan, butuh mood dan sebagainya. Ketika mood itu datang, nah itu. Wah, itu langsung. Ya, Pak. Itu penting sekali. Jadi saya tadi kan saya tidak saklek ya. Pagi sampai sore saya harus bekerja, kemudian sore sampai malam waktu saya di musik enggak gitu. Kadang-kadang pada saat istirahat atau pada saat ya suatu saat tiba-tiba wah ini kok ada lagu seperti ini. Ya sudah, saya ambil handphone tuh bla 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 bla. Udah saya simpen. Nanti malam saya olah lagi. Iya, nanti enggak hilang ya. Hilang. Betul. Kalau enggak gitu hilang ya. Munculnya tiba-tiba. Ya, sama tak Pak Sigit? Ya, pengen lukis ya sudah, bikin sketnya dulu kan. Nanti diselesaikan di rumah kalau ada waktu ya. Ya memang kalau kita mencintai keduanya itu
kita akan menemukan caranya, ya. Saya sering menulis lagu di sela-sela perjalanan bisnis, kadang-kadang gitu ya. Entah itu di hotel, entah itu di bandara, entah Oh, itu iya, di iya. mobil, ya. Entah kapan saja itu. Ya, ketika ada waktu luang itu kadang-kadang saya berimajinasi gitu. Oh, ini jadi. Jadi ide itu bisa datang kapan saja, tinggal kita siap atau tidak gitu. Ya, Ya, gitu Pak caranya bagi ya, waktu. berarti sebetulnya ya tidak skala dikotomi ini pisah-pisah. Kadang-kadang pas urusan ini muncul Ya, ide itu bisa di. iya, Ya. iya gitu. Lalu kira-kira gimana Pak? Ini tentu pasti ada tantangan tersendiri ya Ya, antara dua hal yang berbeda ini mungkin apakah dumpio ataukah mana itu gimana ini? ya itu Pak membagi prioritas seperti yang saya ceritakan tadi. Prioritas, ya. Ya, jadi tentu saja tabrakan itu ada, Ada. ya. Kadang ada latihan musik, ada paduan suara yang waktunya bentrok dengan rapat penting saya Oh gitu. iya, iya. Ada seperti itu. Kadang saat saya harus mencipta lagu, pikirannya itu kemana-mana, ya, masih tertinggal di urusan pekerjaan Oh kadang-kadang iya. begitu. Ya, bisa juga ya kadang-kadang kok nggak selesai, belum selesai tadi ketika membuat lagu, ingat Ingat pekerjaan benar. seperti itu. Nggak bisa ya. Tapi justru disitulah, ya penting ya, seni mengajari saya untuk fokus. Bagus. Ya, kita sama-sama orang seni, ya. Di dunia musik, saya belajar hadir itu sepenuhnya dalam hati ini dan pelan-pelan saya menemukan irama hidup saya sendiri. Itu Pak Sigit ya. Iya, iya, iya. Jadi saya belajar menyelaraskan ya, bukan memilih salah satu tapi membuat keduanya berdampingan. Berdampingan dan saling mendukung Nah, tentunya itu yang gitu. penting itu. Iya. Iya, iya. Baik Pak itu. Kemudian gini Pak, di dalam dunia bisnis tentu kan saya yakin memang sudah ahlinya Pak Grego melakukan usaha bisnis, ada plan, ada do, ada check, ada action, ada pengorganisasian. Masih hafal juga. Ya itu kan dasar-dasarnya ya Pak. Ya, ya, ya. Saya masih ingat itu. Nah, bagaimana kemampuan berbisnis, ilmu bisnis itu apakah bisa diterapkan atau mendukung dalam berkesenian itu sendiri, khususnya di bidang musik ini Pak? Sangat membantu Pak Sangat Sigit. membantu. Sangat membantu. Ya. Ya. Di bisnis ini saya selalu belajar disiplin. Ya. Iya. Ketika waktu muda dulu ya, ketika saya jadi direktur, saya Ya. ajari anak buah saya itu dengan disiplin. Ya, saya kalau pagi masuknya 7:30 pagi, 7:30 itu sudah di depan pintu gerbang itu saya tunggu, ada yang terlambat ya. Iya. Kalau ada yang terlambat saya suruh pulang. Walaupun Betul, 5 betul, menit. betul. Alasannya kan klasik Pak, banyak gembos atau macet di jalan itu Iya. alasan-alasan klasik gitu. Tapi kok tiap hari ngembos ya? Itu yang Ya, penting. Yang Iya. penting itu kalau kadang-kadang itu wajar ya Pak. Ya. Ya. Jadi memang saya belajar dari disiplin dari situ ya. Iya. Karena manajemen waktu itu dan berpikir sistematik ya. Jadi saya ulangi, pertama disiplin, saya harus memanage waktu, kan kemudian saya harus berpikir secara sistematis. Nah, semua itu membantu saya dan membantu saya bermusik itu sendiri. Jadi sebetulnya bermusik apa harus disiplin? Harus. Iya, iya, iya. Harus disiplin bagi saya ya. Meskipun seniman ya Pak. Nah, seniman. Harus. Ya kadang-kadang orang seniman itu nggak bisa disiplin gitu ya. Ya kadang-kadang wah, Ngatur seniman kan susah. dicap seniman ini berarti wes sak geleme dhewe. Sak geleme dhewe. Ya, padahal tidak harus begitu. Ya, Ya, bukan mengatur waktunya ya Pak. Bukan masalah apa idenya tapi bagaimana memanagenya itu. iya. Jadi memang dari pekerjaan itu harus disiplin. Makanya di dalam bermusik pun saya harus disiplin juga. Iya. Kalau nggak disiplin, nggak bisa capai target nanti. Iya. Gitu. Kadang-kadang seperti itu, Pak. Ya. Baik, baik. Jadi misalnya saat saya memimpin orkestra itu ya, Iya. saya juga memakai logika disiplin itu tadi, Pak. Ya. Saat membuat album, saya berpikir branding. Oh, Iya, Pak. iya, iya.
Ini kan bisnis kan. bisnis. Produk itu harus di-branding. Ya. Saya buat lagu ya tidak hanya sekedar membuat lagu. Tapi bagaimana supaya lagu ini menjadi banyak didengarin orang, bisa nge-branding gitu lah. Kalau branding Ada kan, marketingnya. nah ada marketingnya. Ya, Harus tidak begitu. sekedar buat tok nggak didengar rugi kan Nah, iya. gitu, ya. Ya saya dari belajar dari itu, makanya ketika saya membuat lagu, sudah saya upload ke YouTube, ya saya harus bukan selesai, saya harus berupaya terus bagaimana lagu saya itu lebih Iya, banyak didengar banyak orang, yang seperti itu. Nah, target audiens itu penting, Iya. ya, sampai distribusinya juga. Ya ini bedanya ini Pak, bedanya kalau senimannya itu dari pengusaha dan seniman murni. Kalau seniman murni itu buat ya buat, ning Iya. arepnya nggak tahu. Iya. Ya, bagaimana selanjutnya nah, itu. Nah, kalau tadi sudah disampaikan Pak Grego kan ada marketingnya, ada brandingnya, mau diarahkan kemana, target audiensnya siapa, bagaimana caranya, begitu ya Pak? Betul. Oh, berarti itu ilmu Tahu marketing juga. Ya. Iya Pak Sigit. Oke. Kalau Pak Sigit harus hobinya saya tahu utak-utik mobil, modifikasi mobil kan. Pak Sigit punya YouTube juga di situ. Ya. Ya gimana caranya supaya banyak dilihat orang kan gitu ya. Bukan kita mau sombong kan masalahnya, bukan. Iya. Ya. Itu kan apresiasi aja dari seorang seniman. Oke. Ya. Sudah berkarya ya biar karya dinikmati oleh banyak orang, begitu ya Pak? Betul. Iya. Karena begini Pak Sigit. Musik itu tetap soal rasa. Sama ya. Betul. Sama kita sama seniman ya. Musik itu tetap soal rasa. Lukisan juga soal rasa. Iya. Ya gitu ya. Tapi agar sampai ke banyak orang harus ada perencanaan yang matang. Betul. Ya kan ya? Ya. Nah, disitulah pengalaman bisnis saya itu jadi bekal besar Oh, iya, untuk bermusik ini tadi. Iya. Bagaimana pengalaman bisnis diterapkan dalam mentransformasikan yang lagu ini sampai pada pemirsa atau pendengar gitu Pak, yang lebih banyak. Sehingga pesan-pesan, katalah Pak ini kan dalam membuat lagu kan ada syair, ada lagunya. Syairnya kan berbagai macam pengalaman atau harapan atau apa itu kan nanti bisa dinikmati banyak orang. Berarti sangat membantu ya Pak? Sangat membantu sekali. Ya. Kemudian ini Pak, masih gini, kalau di masyarakat itu kadang-kadang dikotomi ini kesenian, ini bisnis itu tidak bisa berjalan beriringan ya, seolah-olah bertolak. Nah, bagaimana Pak Grego itu bisa menjawab dan membuktikan bahwa ini tidak benar begitu Pak? Wah, agak sulit pertanyaannya, tapi saya mencoba jawab ya. Jadi saya justru hidup ini dari keduanya Pak. Oh, dari bisnis dan musik. Nah, seni membawa saya makna dan bisnis itu memberi saya kekuatan. Saling mendukung. Saling mendukung, ya. Nah, begini Pak, banyak orang itu berpikir bahwa seniman itu harus miskin. Kadang-kadang gitu loh. Iya. Atau pengusaha tak boleh sensitif, yang seperti itu. Iya. Ya. Padahal tidak harus begitu. Enggak harus begitu. Tapi saya percaya kalau hati kita ini kuat, Pak. Ya. Hati kita ini kuat, keduanya bisa berjalan beriringan. Ya, sekali lagi bisnis itu membuat atau memberi saya kekuatan. Sedangkan seni memberi saya itu makna. Antara kekuatan dan makna ini kalau disatukan jadi luar biasa. Luar biasa. Ya. Ya, itulah. Berarti dengan cara itu sepertinya tidak ada gap ya Pak antara persenian dan enggak bahkan ada. itu saling mendukung. Bisa. Itu kalau cara saya Pak ya. Nah, jadi begini Pak, saya jadikan musik itu sebagai bentuk kontribusi. Ya, kontribusi bukan penghasilan. Oh, betul. Ya, saya kan tidak jual musik Pak, sekedar hobi aja ya. Jadi sebagai kontribusi bukan penghasilan lah. Lagu-lagu saya itu bukan untuk cari uang Pak, tapi untuk menyentuh hati para audiens. Ya, nah, dan anehnya ketika saya ikhlas berkarya, ya, saya ikhlas berkarya itu nggak pakai royalti, nggak pakai duit, nggak saya jual dan sebagainya.
Yang penting adalah justru berkat itu akan Oh, datang dari arah yang kadang-kadang tidak tidak disangka-sangka. disangka. Betul, Pak. Ya, Kita gampangannya nothing tulus untuk berkarya ya, Pak. iya, Nanti itu akan dilengkapi iya, dengan sendirinya. iya. Ya, jadi justru begini Pak, saya itu motivasi kenapa kok saya membuat lagu, kemudian saya konser, kemudian saya harus punya orang marketing untuk Ya, mengangkat lagu saya ini. Justru prinsip saya, makin banyak lagu saya ini dinyanyikan orang baik di gereja atau komunitas eh, lainnya, lainnya. itu saya makin banyak berkat. Betul, Itu betul, aja Pak. yang Ya, ya. memotivasi saya yang memotivasi saya itu. Tapi saya baru berkarya ini launching lagu saya itu tanggal 10 Mei kemarin itu kok sudah mengalir ya berkatnya gitu. Saya Oh, merasakan berkat-berkat itu mengalir. betul, betul, Pak. Jadi Itu akan terus berlanjut, Pak, ya tentunya. berlanjut ya. Ya, Jadi mumpung kesempatan nih, jangan lupa Pak nanti tanggal 18 Oktober 18 Oktober. tahun 2025 ini saya akan konser di Driakara di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Yogyakarta. Nonton ya Pak. Baik, Ya. Pak, nanti saya Saya akan akan nonton. konser besar ini Pak. Nanti akan diisi orkestranya 55 orang. Wah, Ya, 55 konser orang. besar-besar. Kemudian saya mengundang dari komunitas paduan suara yang di Jogja maupun di Klaten ini ada 6 paduan suara. Paduan Ya, suara. jadi nanti kita kolaborasilah dengan mereka supaya kita sama-sama bernyanyi ya sambil memuliakan nama Tuhan di situ. Ya, semoga sukses, Pak, nanti. Ya. Saya yakin dengan apa latar belakang yang sudah disampaikan Pak Grego dengan apa nama manajerial yang bagus, dengan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan sebagainya, tentu pasti yakin nanti konser itu akan sukses. Amin. Nah, ini Pak, yang ingin kami tanyakan yang terakhir, Pak, ini. Ya. Ya. Apakah ada momen-momen tertentu, saat-saat tertentu di mana di pikiran Bapak ini harus memilih, wah saya harus memilih ini nih, saya tinggalkan ini, memilih ini. Nah, apakah ada Pak momen-momen semacam itu? Ada Pak, dan itu Ada? pernah. Oh, pernah. Jadi gini, Ya. ketika masa bisnis itu, ketika bisnis itu sedang berat, ya ini tahun-tahun ini agak berat ini ya. Saya hampir tidak punya waktu untuk bermusik Pak, karena wah saya harus banyak waktu ke bisnis ya karena Iya. ada perekonomian juga lagi nggak menguntungkan nggak untuk baik, bisnis ya iya. Pak ya. Nah, tapi pada saat saya jauh dari musik, saya merasa hampa. Oh, Ya ini gitu. Nah, dan disitulah saya sadari bahwa musik itu bukan pelarian tapi bagian dari identitas saya. Jadi Betul, saya betul. nggak lari, wah lagi pusing-pusing saya bermusik, saya lari ke musik, enggak. Itu memang sudah jadi identitas saya Pak di situ ya. Nah, saya tidak memilih salah satu Pak, tapi saya memilih untuk hadir penuh di keduanya. Duanya. Ya, karena saya yakin orang yang bisa menjadi profesional itu sekaligus peka, bisa logis, sekaligus puitis. Betul, betul. Bahasa seniman. Ya, dan yang penting ini, dan saya ingin bahwa bukan hanya untuk diri saya, tapi untuk generasi muda yang sedang mencari jalan hidupnya. Itu pesan saya. Jadi tidak harus memilih ya Pak. Kalau Ya. itu bisa kita terapkan dua-duanya, bahkan akan bersinergi saling membantu dalam Ya. mengembangkan diri, begitu ya Pak? Ya, karena musik itu sudah menjadi identitas saya. Ya, Dari dulu dari sampai dulu sekarang. nggak bisa dihilangin Pak gitu loh. Iya, iya. Ya, jadi sekali lagi Pak, ini saya akan membuktikan masalah itu. Ya, bahwa bukan hanya untuk diri saya, tapi untuk generasi muda yang sedang mencari jalan hidupnya. Bisa kok. Bisa sinergi kok masalah Bisa, itu. bisa. Oke. Bagus.
Baik Pak Grego, Ya. terima kasih atas waktunya diperlukan di sini dan saya mohon pamit. Semoga sukses konsernya ya Pak. Nanti kita dukung bersama-sama. Iya. Terima kasih. Jangan lupa nonton Pak Sigit. Iya ya Pak. Ya. Terima kasih Pak. Yuk, monggo. Terima kasih.